Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bisa silaturahim dengan Pak Muhar walaupun lewat virtual. Amin. Alhamdulillah, kami dari IKPLN TV beri kesempatan buat Bunda ya, Bunda Wulandari. Bunda Wulandari ini masuk di PLN pada tahun 83, Bunda ya. Betul Pak Muhar. Dan alumni 2018, berapa hari yang lalu ya. Kalau melihat fotonya, videonya kan kelihatannya masih berapa hari yang lalu kok jadi alumni. Alhamdulillah. Baik Bunda. Bersyukur masih diberi kesehatan. Amin ya Allah, amin. Baik Bunda, mungkin sekilas perkenalan dari Bunda, silakan Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyapa untuk seluruh penonton IKPLN TV dimanapun berada di seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang di luar negeri. Bahagia bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Muhar, perkenalkan juga saya Wulandari, masuk di PLN tahun 1983. Saya mengenal Bapak melalui medsos. Alhamdulillah, itulah media yang selama ini sebagai ajang silaturahim. Saya diterima di PLN cabang Kendari. Kebetulan dulu saya ada kakak di sana di Bank Indonesia dan saya jalan-jalan ke sana. Ada penerimaan di PLN, lalu saya iseng-iseng ikut, ternyata lulus. Alhamdulillah, rezeki saya berarti ada di Kendari. Pensiun, sebelum pensiun saya pindah ke PLN wilayah Ujung Pandang tahun 94, lalu pindah ke pusat tahun 2009, dan saya pensiun di 2018 April. Berarti sudah 3 tahun lebih saya pensiun. Gitu Pak Muhar. Alhamdulillah ya, berarti 36 tahun saya di PLN. Sangat bersyukur banget bisa bekerja di PLN yang luar biasa, banyak pengalaman, ketemu teman-teman yang hebat, ketemu teman-teman yang punya dedikasi tinggi. Alhamdulillah. Selama bekerja bisa keliling seluruh Indonesia, hampir semua, itu satu kesyukuran yang mungkin orang lain belum tentu bisa. Yang benar-benar saya syukuri, tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatannya. Terus selama 2018 setelah pensiun, sebetulnya Pak Muhar saya punya kegiatan sebelum pensiun, menjelang pensiun lah ya, pindah ke pusat itu saya punya usaha. Jadi saya tadinya iseng-iseng aja ya, ibaratnya waktu kerja kan masih ada gaji gitu kan ya. Artinya kita mulai kerjasama. Saya usaha mendirikan WDC interior, jadi di bidang interior. Jadi interior itu saya menyediakan wallpaper, gorden, kayak gitu-gitu, vinyl, roll blends, kayak gitu. Terus horizontal, terus wall blind, wallpaper kayak yang di belakang ini, custom. Jadi banyak, ada kitchen set, jadi saya kerjasama dengan keluarga gitu, iseng-iseng dengan modal yang nggak terlalu banyak. Saya kontrak ya, ibaratnya bukan toko, kios kecil lah, tapi alhamdulillah itu pertama awalnya saya di Bekasi Barat. Jadi saya di Bekasi Barat, saya ngontrak, terus lama-lama ya lumayan. Ya paling tidak ada kita bisa mempekerjakan orang ya, jadi ada beberapa, selain yang tetap juga ada freelance gitu. Nah setelah saya pensiun, uang pensiun saya belikan lagi kios 1, jadi berkembang jadi 2. Lalu tahun berikutnya saya pensiun, tahun kedua pensiun saya bangun lagi di depan rumah untuk counter yang dilayani daerah Ciputat dan sekitarnya. Jadi
Sekarang sudah 3, pertama di Bekasi Barat masih kontrak sampai sekarang karena emang nggak dijual. Lalu yang berikutnya saya di Bekasi Timur, alhamdulillah sudah punya sendiri. Yang di Ciputat juga punya sendiri. Begitu Pak Muhar yang usaha saya. Tapi setelah pensiun di 2018, kebetulan anak saya yang nomor 2 itu juga resign dari Bank Mandiri. Nah, kalau yang interior itu kan saya cuma ngontrol karena ada yang megang. Karena saya itu hari masih kerja, paling ngontrol, nanti saya dapat setiap bulannya gitu kan. Nah, untuk setelah pensiun saya sama anak saya berpikir kita punya bikin kegiatan apa ya Dek gitu. Anak saya nomor 2 kan resign. Nah, kita merintis warung angkel. Karena kebetulan kita senang bikin-bikin kue gitu. Lihat-lihat resep, coba resep, akhirnya alhamdulillah warung angkel bisa memproduksi beberapa yang bisa kita jual gitu. Nah, kebetulan lagi pasarnya itu ya Allah menunjukkan, Allah memberi kemudahan. Kompleks saya itu produktif, ibu-ibu itu masih usia produktif, usia muda. Jadi masih senang jajan gitu kan, kue apa saja masih boleh, nggak kayak kita. Masalahnya saya pergunakan media sosial aja kan, WA gitu kan, di grup nih ada saya bikin ini. Alhamdulillah antusiasnya, setiap saya bikin habis. Terus coba-coba lagi ngontrak untuk khusus warung angkel tuh, karena anak saya masih belum dapat pekerjaan lagi. Kita usaha namanya Pisgorting. Jadi franchise Pisgorting itu udah 2 tahun sambil kita produksi kue. Caranya ya paling selain sebelum pandemi itu ngontrak. Nah, setelah pandemi kan susah. Pemasaran susah. Akhirnya kita kembali ke rumah. Jadi kita memanfaatkan yang di rumah aja, di depan garasi gitu yang kosong, saya online. Jadi kita buatnya tuh memasarkannya itu 1 hari sebelum. Jadi apa yang kita produksi itu tidak ada yang rugi karena kita buat sesuai pesanan teman-teman. Seiring waktu berkembang. Jadi saya buat ya artinya selalu memperbaharui menunya. Kue-kue itu tidak itu saja, tapi saya buat lagi yang baru gitu gitu. Sehingga nggak bosen. Nah, seiring waktu berkembang, permintaannya lumayan, akhirnya saya kerjasama dengan komunitas penjual kue di luar kompleks, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang ada yang di PHK, ada yang suaminya di PHK tapi bisa bikin kue, jadi saya rangkul, jadi kita jadi tim di warung angkel. Makanya pesanan-pesanan itu kita udah, misalkan ada pesanan dari mana 150 box, udah gampang, karena yang buat kue itu masing-masing ada. Jadi bukan saya semua, bukan produksi saya semua gitu. Jadi karena itulah mungkin sekecil apapun mudah-mudahan itu kita bermanfaat buat orang lain, menjadi jalan rezeki juga bagi mereka gitu kan. Kebetulan kita punya pasar, teman-teman kantor PLN, pensiunan yang punya acara. Jadi mungkin di situ saya manfaatkan dan alhamdulillah sih tiap hari ada aja yang pesan, baik dari teman-teman kantor, tetangga gitu, lingkungan seperti itu untuk warung angkelnya. Malah di PLN pusat itu udah sering pesen, bisa ratusan piece jumlahnya. Kalau ada rapat biasa pesan gitu kan, atau bos sedang ada syukuran dia mau traktir anak buahnya, pesan ke saya gitu. Terus yang ketiga saya ini bukan bisnis ya, dia termasuk bisnis kecil-kecilan di herbal, Pak Mohar. Jadi kan kalau misalkan kayak kita ini untuk menjaga kesehatan, saya kan juga takut kalau minum dari dokter aja. Jadi saya pakai herbal. Kebetulan saya cocok pakai herbal dari produk Halal Network Internasional. Gitu. Saya minum ini setiap hari nih, Muhar, Depsqua namanya, pelan-pelan. Sama minyak zaitun. Mana ya? Pelan-pelan, ditunjukin pelan-pelan aja. Nih Depsqua. Ya. Ini
produk halal network, jadi dari HNI HPAI. Ini yang saya minum tiap hari, cocok. Terus sama minyak jaitunnya ini, minyak zaitun, namanya Deep Olive. Ini produk HNI juga, jadi produk muslim, produk halal. Nah, dasar dari itu, daripada saya kan juga udah pensiun, budget kan terbatas. Kenapa saya enggak jualan juga gitu kan? Akhirnya saya jadi stokis, jadi agen untuk HNI. Lumayan kan bonusnya, bisa buat beli yang saya minum. Jadi ibaratnya saya gratis lah gitu kan. Itulah cara-cara saya untuk ya mengisi ini hari-hari. Jadi Halal Network Internasional itu yang sekarang juga bisnis ketiga saya, termasuk udah 2 tahun juga, jadi berbarengan semua itu. Tidak menyita waktu, tidak ada yang menyita waktu semua. Istilahnya kegiatan karena kita kerja tim sehingga enjoy aja. Saya masih bisa jalan-jalan, bisa kuliner gitu loh. Begitu. Terus itu Pak, untuk WDC Interior, pelanggan saya salah satunya ya, selain teman-teman saya yang lain, adalah Ibu Pikner Sinaga. Jadi direktur niaga Cinere. Di Cinere. Ya, itu udah berulang-ulang, mulai dari gordennya, mulai dari paper, mulai dari ganti sofa. Itu Ibu udah bolak-balik berhubungan dengan kami untuk, pokoknya kan dia juga bikin kantornya juga yang mempercantik juga WDC Interior. Itu selain ada Ibu Ai itu yang di lantai berapa ya di pusat masih aktif. Terus ada Pak Haris, banyak Pak dari teman-teman. Tapi saya untuk saat ini WDC belum bekerja sama dengan kantor-kantor, jadi masih, karena kita modal masih kecil, jadi masih perorangan aja. Pertama lancar kan kalau perorangan, begitu dipasang selesai gitu. Gitu Pak Muhar. Cerita jadi pengalaman bisnis. Jadi Bunda ini sebelum tahun 2018 rupanya udah start duluan Bun ya. Udah, iya, untuk WDC untuk interiornya. 2 tahun sebelum 2018 ya Bunda. Sebelum, ya, adalah 5 tahunan mungkin 5 tahunan. 5 tahun sebelum 2018. Ya. Setelah 2018 berkembang jadi 3. Nah, jadi sebelum 5 tahun sebelum 2018 Bun ya. Ya. Jadi udah mulai ya melirik-lirik lah ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin teman-teman yang kira-kira 5 tahun sebelum masa Purnabakti mungkin bisa tanya lah sama Bunda, ntar kalau ada yang mau tanya gimana menghadapi masa 2018 atau masa pensiun bagi sosok Bunda Wulandari ya. Iya. Gimana, konsultasi dulu atau gimana tuh Bunda pas 5 tahun sebelum itu Bun? Nanya dulu atau gimana Bun? Sebetulnya gini, waktu kerja itu kan karena ada keluarga yang punya kemampuan, ya kan, dia ngajak gitu kan, ayo kita ini coba. Ya saya berpikir dengan modal yang saya bisa terjangkau saat itu, dan kalau masih kerja kan nanti habis bulan ada juga. Artinya iseng-iseng, nggak terlalu serius sih gitu kan. Tadinya kan ya kita kan kalau bisnis itu hanya yang dipikirkan bukan saja untung tapi manfaatnya gitu. Jadi ketika orang lain merasakan kehadiran kita untuk ngebantu, dan kita juga sebetulnya tidak di situ juga kita dapat gitu kan. Artinya alhamdulillah yang tadi dia niatnya kerjasama ya ternyata bisa Allah kasih kelancaran, berkembang. Ya bagus lah anunya, bagus. Jadi akhirnya terus sampai sekarang ya. Sekarang. Jadi dari MP itu bisa disisihkan buat hari Jumat biasanya Bun ya. Nah, kalau yang hari Jumat itu dari warung Angkel saya punya kegiatan juga itu sedekah Jumat. Nah sedekah Jumat itu tadinya iseng-isengnya dari situ. Kita biar sedikit, ayo kita terus, karena kan saya juga seneng ya jalan hari Jumat gitu.
Nah, di situ jadi ada ketagihan. Saya punya nutrisi hati sendiri ketika begitu orang menerima bahagia, senang, terima kasih ya Bu gitu. Padahal yang kita berikan menurut kita ya bukan sesuatu yang hebat gitu kan. Hanya kue, puding, tapi alhamdulillah ketika mereka merasa bahagia, ternyata hati saya juga bahagia terus. Akhirnya sampai 2 tahun dan alhamdulillah kadang-kadang ada temen yang karena saya posting di Facebook, di WA, teman-teman akhirnya ikut. Bulan ikut dong nitip gitu. Ada teman-teman anak saya ikut nitip dong. Jadi setiap Jumat nyambung terus gitu. Malah ada juga sekarang yang udah jadi JM, direktur, dulu direktur ya, maksudnya teman-teman yang udah jadi direktur karena ngelihat postingan saya dia ngirim bulan saya titip gitu kan. Nah, itu kan juga rezeki jalan buat teman-teman saya yang lain yang memang bisa bikin kue. Jadi saya pesan ke mereka gitu kan, setiap Jumat saya salurkan. Jadi ya saya menyalurkan, warung Angkel menyalurkan amanah teman-teman akhirnya gitu, Pak Muhar. Alhamdulillah berjalan waktu jadi seiringan semua itu 2 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah nggak ada yang putus gitu ya. Terus kalau ingat Bu, tadi zaitun ya, minyak zaitun ya? Ya, minyak zaitun. Nah, Bunda Wulandari ini juga udah pernah sampai ke pohon zaitun ya? Udah sama Pak Muhar ya? Mungkin Bunda sedikit cerita ya mengenai perjalanan sedikit ya, mungkin buat teman-teman juga ya. Perjalanan ke Palestina pun gimana Bun waktu itu Bun? Sebenarnya gini, awalnya itu kan saya baca-baca. Kadang-kadang kan Pak Dani Irawan itu kan sering posting. Sering posting tuh saya suka tanya-tanya, saya baca. Saya tuh penasaran dengan yang mana sih Masjid Aqsa, dan ya itu kan yang kuning, yang ya kan kubah emas sama itu sebenarnya. Akhirnya ada ketertarikan. Pas sebetulnya itu waktunya hanya 2 bulan mau berangkat tuh. Pas Pak Dani posting, habis itu terus Pak masih ada nggak gitu kan? Ada Mbak Ulan, di bulan Desember kalau nggak salah itu berangkatnya 2017. Saya ikut, saya punya uang, saya transfer langsung. Dalam waktu 2 bulan saya ikut. Nggak nyangka saya bisa sampai ke sana. Belum saya baca hadis itu yang berpergian di antara itu kan ke Mekah, Madinah sama Ato. Belum saya baca, saya udah sampai ke sana. Kalau di dalam perjalanan menuju sana sebenarnya tidak terlalu banyak kendala ya pada saat itu gitu kan. Hanya waktu antri di sananya aja tuh kan agak susah gitu, nggak boleh foto dan sebagainya. Terus sampai ke Aqsa-nya juga ngeri-ngeri sedap lah ya. Artinya ada bahagia, pengen sholat di sana, kayaknya itu semua udah nggak jadi masalah. Dan berkah, alhamdulillah ketemu langsung Pak Imam Besar ya kan. Syekh Yusuf Abu, namanya Syekh Yusuf Abu Sunaina. Ya. Tidak semua yang bisa ke Aqsa bisa berjumpa dengan Imam Besar. Itu keistimewaannya berangkat dengan PLN TV itu ya. Ya, artinya berangkat dengan kita bisa ketemu dengan imam-imam besar di sana. Karena banyak juga mungkin teman yang ke sana tapi ya sholat habis itu pulang gitu kan. Tapi kita bisa sampai bertemu, alhamdulillah itu suatu ya kebahagiaan tersendiri lah. Artinya Allah beri kemudahan saya sampai ke sana gitu. Dan sekarang juga pengen lagi gitu kan. Ya, insya Allah. Walaupun beritanya seperti apa gitu kan, kayaknya pengen aja. Saya juga masih sempat sholat Jumat di sana bareng-bareng. Ya, Masya Allah. Terus sempat juga ke tempat binaan PLN yang anak-anak di Hebron. Ya, di Hebron sama Pak Dani Irawan kemarin. Jadi alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu. Ya, ada donasi lah dari teman-teman PLN Group kan, langsung saya sampaikan ke sana. Tapi sekarang kan nggak bisa ngantar sendiri, jadi via bank transfer, alhamdulillah udah diterima kan. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lagi ke sana. Amin, insya Allah. Ini tahap selanjutnya rencana PLN TV ke Peduli Palestina ke-8 rencananya kan, insya Allah. Tahun inilah insya Allah ya. Baik Bunda, kembali ke usaha tadi Bun. Jadi usaha, makanya saya sini banyak sekali nih. Ada berapa usaha sebenarnya Bunda ini? Ada 3. 3 aja.
bisa juga gini sebetulnya untuk jadi saya sih untuk teman-teman yang purnakarya gitu ya, kita masih bisa kalau jadi misalkan jadi reseller juga bisa. Karena kita udah punya modal pasar Pak sebetulnya. Pasar kita tuh udah ada teman-teman yang udah kita jalin dari waktu kita masih kerja kan. Terus sekarang tidak ada batasan, seluruh Indonesia bisa kita kirim karena ada online itu. Jadi sebetulnya tinggal kemauan aja sih. Kita mau bagaimana ngisi. Ya, seperti juga kemarin teman dari Surabaya, dia stiker Bun, nyewakan stiker. Ya. Untuk alat bantu untuk membangun proyek-proyek. Nah, itu salah satunya udah ada kan. Terus kemarin juga ada juga yang usaha dari Pak Zainuddin, usaha apa? Beliau usaha kurma. Kurma terus, ya. Nah, terus ada satu kemarin juga dari Indonesia Power, usaha laundry. Jadi sebenarnya banyak kalau kita gali ini mungkin saling berbagi aja informasi. Mungkin ada yang perlu kita ikutin atau perlu baru mau mulai kan bisa nanya-nanya Bun. Maka inilah gunanya IKPLN TV menyapa itu sebenarnya Bun. Sekalian silaturahim. Betul. Nah. Nih loh Pak, salah satu produk yang dari HN ini kopi nih Pak. Sekalian promo. Ini kopi ini ada habatau sodanya, ada pasak buminya. Ini buat meningkatkan imun. Jadi tidak aman bagi lambung. Ini saya juga jual di PLN Pusat, banyak pelanggannya ini. Semarang, Palembang dikirim. Jadi alhamdulillah, artinya sebetulnya tuh bisnis itu bukan hanya kita mencari keuntungan, tapi ada kebahagiaan tersendiri sebenarnya kalau saya pribadi ya. Jadi nutrisi hati karena di situ ada silaturahim. Sebelum menawarkan kadang-kadang juga bercandaan teman-teman kita yang daripada obrolan kita kan nggak tahu mau ngobrol apa. Pak nih aku ada punya produk ini nih Pak nih gitu kan. Akhirnya ya nyambung terus gitu kan. Alhamdulillah sayanya jadi bisa mengkonsumsi secara gratis. Walaupun tidak banyak dari situ kan, tapi paling tidak kalau kita udah bisa mengkonsumsi gratis kan lumayan, berarti kita tidak mengganggu nih manfaat pensiun. Ya, manfaat pensiun bisa buat Jumat berkah Bun. Iya betul, sedikit-sedikit Jumat berkahnya biar nyambung terus. Iya, jadi MP-nya. Ini program Jumat berkah yang ini saya lagi mau ke masjid-masjid dulu gitu, karena kan pandemi kayaknya kalau melihat lagi agak lumayan berkembang lagi, jadi saya tinggal nyimpen di masjid sebelum salat Jumat, mungkin pindah-pindah kayak gitu. Terus interior di belakang apa itu Bun? Interior apa? Maksudnya di belakang tadi Bunda bilang apa tuh? Di belakang ini custom Pak namanya. Oh custom. Jadi paper custom ya. Dia diukur jadi per meter itu. Oh, nah. Jadi kalau mau hubungi bisa hubungi telepon di bawah ini ya. Nih ada telepon ya. Ini teleponnya di bawah ini ya. Interior. Nah, namanya apa Bun? Interior apa namanya? WDC Interior. Nah, WDC Interior nih alamat teleponnya nih saya tulis ini alamatnya ya. Nah, ini alamatnya. Jangan lupa teman-teman yang mau mempercantik rumahnya di Jabodetabek atau di seluruh Indonesia bisa kirim aja atau hubungi kami WDC Interior. Iya, yang mau sedekah Jumat dititip boleh ke warung Uncle. Bisa. Baik Bunda, mungkin ada mau kirim salam buat sahabat, saudara atau teman-teman yang udah lama nggak bertemu atau ingin dengar suara Bunda, silakan Bunda. Oh iya, assalamualaikum teman-temanku yang di cabang Kendari atau seluruh pensiunan yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya menyapa dari Jakarta. Alhamdulillah kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana pada sehat semua. Terutama ada ini kakak aku yang namanya Igen. Halo Mbak Lasmi. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Untuk teman-teman sesama pensiun, jangan pernah berhenti berkarya, terus berkarya, bergerak sesuai kemampuan tentunya, kemampuan badan, kemampuan keuangan, dan
kemampuan apa ya tenaga dan pikiran gitu. Yang penting kita tidak ngoyo, teruslah berbuat sesuatu. Semoga kita bermanfaat di akhir usia kita. Selain kita juga mau cucu beribadah, tapi kita masih ada manfaat buat orang lain. Begitu kayaknya ya Pak Muhar. Baik Bunda, di akhir silaturahim biasa ada satu pertanyaan dari saya, walaupun tidak berhadiah yang benar, salah atau benarnya ya. Pertanyaan saya, siapakah Direktur Utama di PPLN? Nah, kalau itu Pak Muhar, kita sama-sama dulu di Makassar, kita sering ngeband bareng. Kalau pulang kantor, ngilangin refreshing, naik ke lantai 5 di PLN Sulsel, kita ngeband bareng, nyanyi bareng sama beliau dulu, namanya Pak Insinyur Sulastyo. Halo Pak Sulastyo. Semoga sehat selalu, dapetnya makin jaya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bunda ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak Muhar. Berkah umur kita ya Pak, mudah-mudahan ada baiknya di sisa umur yang kita jalani, manfaatnya ada. Ya. Baik, bahagia semuanya. Ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.